Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ketemu lagi bersama Pak Niko di sini dalam kesempatan kali ini di bab 4 tentang struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Ini sebenarnya masih nyambung dengan bab yang lalu ya. Intinya kemarin kita sudah membahas tentang gerak, gaya. Nah, di sini akhirnya kita akan belajar tentang detail tentang tumbuhan serta pemanfaatannya. Yang akan kamu pelajari struktur dan fungsi organnya, kemudian jaringannya, dan bentuk alat atau sesuatu teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Apa itu? Yuk kita lihat di gambar sebelah kanan. Siapa yang bisa melihat? Itu contohnya apa? Ya, cakar ayam. Itu ternyata contohnya pada tumbuhan ya, akar yang mengakar di tanah itu semakin akarnya kuat, semakin kuat tumbuhannya, sama bangunan pun sama. Jadi cakar ayam di bawah fondasi. Oke. Struktur dan fungsi organ tumbuhan. Nah, ini ada organ di tumbuhan, ada akar yang paling bawah, semakin naik ada batang, ada daun, kemudian ada bunga, dan ada buah serta biji. Sama kan manusia juga punya organ, ada mata, ada hidung, mulut, ada tangan, itu organnya manusia. Tadi ini organ pada tumbuhan. Nah, kita lihat akar. Nah, ternyata banyak bentuknya loh. Ada akar yang fungsinya menyimpan makanan, ada juga yang bisa untuk bernafas, ada juga yang bisa untuk melakukan perkembangbiakan, ada juga yang akarnya merambat, ada juga akarnya yang jauh ke dalam mencari air. Ternyata bentuknya banyak, tergantung tumbuhan tersebut. Sistem perakaran ini dibedakan menjadi dua, ada monokotil sama dikotil. Ingat, monokotil itu akarnya serabut, dikotil akarnya tunggang. Sedangkan akar tumbuhan juga mengalami modifikasi. Ya, tadi sudah ya. Kemudian batang, ada batang yang besar atau berkayu, ada batangnya beruas, dan ada batangnya basah. Nah, di sini yang berkayu ini adalah batangnya dikotil. Umumnya bercabang-cabang dan basah. Kemudian di sini ada juga kalau yang monokotil itu umumnya tidak bercabang, lurus. Ada ruas-ruasnya gitu yang monokotil. Oke. Kemudian daun, ada yang melengkung, ada yang menjari, ada yang sejajar, ada yang menyirip. Nah, ini ciri-cirinya masing-masing. Bentuknya, namanya itu menyesuaikan dengan bentuk daunnya. Nah, di sini biasanya pembedanya dikotil sama monokotil. Ingat, dikotil sama monokotil ya. Kalau bunga yang biasanya berfungsi untuk alat reproduksi, semakin cantik bunganya ya, semakin indah di mata. Di situ ada bunga lengkap, ada bunga tidak lengkap. Bunga lengkap itu bunga yang memiliki keseluruhan daripada bunga ya, organ reproduksi dan organ kelengkapannya. Di situ contohnya bunga bakung sama bunga sepatu, ada koronanya, korolanya, ada mahkota, ada butiknya, ada benang sarinya, lengkap. Bunga lengkap memiliki seluruh bagian steril dan fertil. Nah, sedangkan sebelah kanan bunga tidak lengkap, contohnya kamboja, bunga kelapa. Nah, itu tidak lengkap karena ada bagian yang tidak dimilikinya. Oke ya. Kemudian ada buah dan biji. Buah yang kecut-kecut itu bisa kita lihat semua ya di mata, menggunakan mata. Ada apel, ada mango, ada pineapple, ada macam-macam di situ, rasanya segar. Kemudian di dalamnya itu ada bijinya. Biji itu adalah apa ya? Intinya dia itu salah satu yang menandakan juga pembagian jadi monokotil dan dikotil. Kemudian setelah buah dan biji, kita akan belajar strukturnya, jaringannya. Jaringan berarti lebih kecil daripada organ tadi ya. Jaringannya di dalamnya daun, di dalamnya batang, di dalamnya akar, itu bentuknya seperti ini. Kita lihat
Nah, ada beberapa jaringan yang harus kamu ketahui. Meristem, jaringan mudah. Epidermis, jaringan pelindung. Parenkim, jaringan umum. Jaringan penyokong, di situ kolenkim dan sklerenkim, itu jaringan kayu ya. Dan jaringan pengangkut atau silem dan floem. Silahkan kamu baca, pelajari ya. Silahkan, intinya ada 5 yang harus kamu ketahui. Meristem, epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Strukturnya modelnya seperti ini. Intinya kita harus melihatnya menggunakan mikroskop. Kalau digambarkannya seperti ini. Akar dikotil sama monokotil, kemudian batang dikotil sama monokotil, itu ada pembedanya. Daun juga ada bedanya. Nah, terakhir the last, yaitu teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Kelihatan jelas di situ ada panel surya. Ternyata dari tumbuhanlah terinspirasi untuk menyimpan energi ini. Kemudian contoh yang lain ada teknik pemasangan batu bata, fondasi cakar ayam, surya, solar system ya, pembuatan air mancur, sumur bor, sensor cahaya, lapisan pelindung dan mengilap, dan teknik pemurnian air. Kemudian bentuknya seperti ini, mirip banget ya dengan sel tumbuhan. Ini cakar ayam tadi udah kita bahas. Teknik panel surya. Nah, siapa tahu kalian bisa menciptakan ini, rumah kalian nanti akan gratis listriknya ya. Kemudian air sumur, air mancur, sumur bor itu juga memanfaatkan teknologi terinspirasi dari tumbuhan. Sensor cahaya juga sama. Kemudian lapisan pelindung dan mengkilap itu contoh dari tumbuhan juga. Dinding-dinding selnya tumbuhan itu yang mengandung kitin dan sebagainya. Teknik permudian air mirip dengan tumbuhan juga. Seperti itu ya. Ini teknologi zaman now. Oke, sampai ketemu di bab yang kelima nanti tentang sistem pencernaan manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dahsyat.